Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Aprilia dari kelas MPS 20A akan mempresentasikan mengenai profesionalisme dan etika di tempat kerja. Apa itu etika? Menurut para ahli, etika adalah adat istiadat atau kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Kata etika atau etik berasal dari bahasa Yunani yang berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik. Ada dua macam etika yang harus kita pahami dalam menentukan baik dan buruknya perilaku manusia. Yang pertama yaitu adalah etika deskriptif, memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil. Kemudian yang kedua ada etika normatif, memberikan penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan. Kemudian yaitu ada bisnis etik. Menurut Saban Edhat dan Mariadi, etika bisnis adalah cara yang digunakan dan diterapkan dalam kegiatan bisnis, mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan perusahaan, individu, serta masyarakat. Etika bisnis memiliki 4 prinsip utama yang hendaknya selalu dijalankan oleh perusahaan, yaitu yang pertama adalah prinsip saling menguntungkan, yang kedua prinsip kejujuran, yang ketiga prinsip pengambilan keputusan yang tepat, dan yang terakhir adalah prinsip keadilan. Berikut ada 8 etika bisnis. Yang pertama yaitu trust, kedua choice, ketiga morality, yang keempat reliability, yang kelima relationship, dan yang keenam adalah behavior, ketujuh principle, dan yang terakhir responsibility. Nah, profesionalisme at work. Yang pertama yaitu ada pedoman. Pedoman kerja adalah suatu pedoman tertulis yang digunakan untuk mendorong pegawai agar mencapai tujuan perusahaan. Salah satu manfaat pedoman kerja yaitu untuk memperjelas tugas, wewenang, dan tanggung jawab pegawai perusahaan. Kemudian yaitu adalah prosedur. Prosedur kerja adalah rangkaian tata kerja yang berkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan adanya suatu urutan terhadap tahap demi tahap untuk menyelesaikan suatu bidang tugas. Salah satu manfaat prosedur kerja yaitu sebagai panduan dalam bekerja. Kemudian ada aturan. Aturan kerja adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh perusahaan yang memuat perilaku dan standar kode etik dalam bekerja. Aturan ini berlaku bagi semua unsur yang terlibat dengan perusahaan. Kemudian yaitu adalah etika komunikasi bisnis. Etika komunikasi bisnis adalah proses pertukaran pesan atau informasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi produk kerja di dalam struktur dan sistem organisasi. Kemudian di sini terdapat 7C. Dalam proses komunikasi, semua pesan atau informasi yang dikirimkan akan diterima dengan berbagai perbedaan oleh penerima pesan, baik karena perbedaan latar belakang, persepsi, budaya, maupun hal lainnya. Untuk itu, suatu pesan atau informasi yang disampaikan hendaknya memenuhi 7 syarat atau dikenal dengan 7C, yaitu diantaranya adalah completeness, conciseness, consideration, correctness, clarity, courtesy, dan correctness. Nah, completeness itu apa sih? Nah, completeness itu adalah lengkap. Jadi suatu pesan atau informasi dapat dikatakan lengkap bila berisi semua materi yang diperlukan agar penerima pesan dapat memberikan tanggapan yang sesuai dengan harapan pengirim pesan. Yang kedua yaitu adalah concise, yaitu singkat. Suatu pesan dikatakan singkat bila dapat mengutarakan gagasan dalam jumlah kata sekecil mungkin, yaitu singkat, padat, tetapi jelas, tanpa mengurangi makna, namun tetap menonjolkan gagasannya. Kemudian yang ketiga adalah consideration, yaitu pertimbangan. Menyampaikan pesan hendaknya menerapkan empati dengan pertimbangan dan mengutamakan penerima pesan. Yang keempat yaitu adalah concreteness atau konkret, yaitu penyampaian pesan hendaknya disampaikan dengan bahasa yang pasti dan jelas. Yang kelima ada clarity, yaitu kejelasan. Pesan hendaknya disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan mudah
diinterpretasikan, serta memiliki makna yang jelas. Kemudian yang keenam ada courtesy, yaitu kesopanan. Pesan disampaikan dengan gaya bahasa dan nada yang sopan, agar dapat membuat hubungan baik dengan komunikan bisnis. Kemudian ada yang ketujuh adalah correctness, yaitu ketelitian. Pesan hendaknya dibuat dengan teliti, menggunakan tata bahasa, tanda baca, dan ejaan yang benar. Nah, kemudian ada efektivitas komunikasi bisnis. Keberhasilan komunikasi bisnis juga sangat ditentukan oleh adanya efektivitas dalam komunikasi bisnis. Efektivitas komunikasi bisnis seperti halnya jenis komunikasi lainnya ditentukan dengan beberapa hal diantaranya, yaitu pertama adalah persepsi. Komunikator harus dapat memprediksi apakah pesan yang disampaikan dapat diterima oleh komunikan. Yang kedua ada ketepatan. Komunikan atau audiens memiliki kerangka pikir. Agar komunikasi yang dilakukan tepat sasaran, komunikator perlu mengekspresikan hal yang ingin disampaikan sesuai dengan kerangka pikir komunikan. Kemudian yang ketiga ada kredibilitas. Dalam berkomunikasi komunikator perlu memiliki suatu keyakinan bahwa komunikan dapat dipercaya. Sebaliknya, dia juga harus mendapatkan kepercayaan dari komunikan. Kemudian yang keempat ada pengendalian. Dalam komunikasi, komunikan memberikan reaksi atau feedback terhadap pesan yang disampaikan. Reaksi ini harus bisa diantisipasi sekaligus dikendalikan oleh komunikator, sehingga tidak melenceng dari target komunikasi yang diharapkan. Kemudian yang kelima ada kecocokan. Komunikator yang baik selalu dapat menjaga hubungan persahabatan yang menyenangkan dengan komunikan. Berikut ada manfaat komunikasi bisnis yang efektif. Di antaranya yaitu yang pertama adalah mempercepat penyelesaian masalah, dan yang kedua memperkuat pengambilan keputusan, ketiga meningkatkan profesionalisme, keempat memberikan respon yang positif terhadap stakeholder, yang kelima meningkatkan produktivitas, dan yang terakhir adalah memperkuat hubungan bisnis. Oke, mungkin thanks for your attention. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.